lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih. Kisah Zulkarnain tercantum di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi. Adapun asbabun nuzul surat ini adalah ketika orang-orang Quraisy mengutus Nadir bin Haris kepada orang-orang Yahudi Madinah untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sesampainya Nadir bin Harith di Madinah menemui rohib-rohib Yahudi untuk mendapatkan petunjuk dari mereka. Rohib-rohib Yahudi itu berkata kepada Nadir bin Harith, "Tanyakan kepada Muhammad 3 hal ini. Jika ia mampu menjawabnya, ia adalah seorang nabi. Jika ia tidak bisa menjawabnya, berarti dia bukan nabi. Tapi jika ia menjawabnya dengan sangat lengkap, dia juga bukan nabi." Aneh sekali bukan? Kalau Rasulullah SAW dapat menjawabnya dengan lengkap, justru beliau bukan nabi. Apa saja pertanyaan itu? Pertama, tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Kedua, tentang raja yang berkelana dari barat sampai timur. Ketiga, tentang ruh. Ketika Nadir bin Haris menemui Rasulullah SAW dan menanyakan 3 hal ini kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, "Aku akan menjawab pertanyaan kalian ini besok." Rasulullah SAW mengatakan besok tanpa insya Allah, sehingga jawaban yang dijanjikan tidak juga kunjung datang hingga 14 hari lamanya. Barulah Jibril turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegur Rasulullah bahwa suatu saat nanti kalau berjanji kepada orang, hendaknya Rasulullah mengucapkan insya Allah. Jibril membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Kahfi tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua, dan akhir surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain yang membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj, serta surat Al-Isra ayat 85 tentang ruh. Dari asbabun nuzul ini, kita bisa mendapati kesimpulan mengapa kisah Zulkarnain dan Ashabul Kahfi tidak lengkap, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat tidak lengkap. Hal ini sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Zulkarnain benar-benar pernah ada, namun sejarahnya hanya sedikit yang mengetahuinya, dan tetap menjadi misteri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kisah lengkapnya. Siapakah Zulkarnain ini? Ada orang yang berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Alexander the Great. Kami katakan itu tidak benar dan terlalu jauh. Perbandingannya seperti langit dan sumur bor. Alexander adalah orang kafir, dan terlebih lagi Alexander itu seorang homo, suka sesama jenis. Kami mengutip dari hipway.com. Alexander itu punya pacar cowok, yaitu bodyguardnya sendiri sekaligus jenderal perangnya, bernama Hephaestion. Saking cinta matinya Alexander dengan pacar cowoknya ini, ketika Hephaestion tewas, Alexander jadi depresi dan akhirnya mati gara-gara patah hati. Mana mungkin Zulkarnain, seorang raja yang sangat soleh di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu, mempunyai sifat seperti Alexander the Great ini yang suka dengan laki-laki. Itu sesuatu yang sangat bertentangan sifatnya. Masih banyak lagi teori-teori aneh tentang siapa Zulkarnain ini yang kita tolak karena tidak masuk akal. Kita ambil saja pendapat para ulama yang lurus. Teori-teori aneh kita buang jauh-jauh ke laut. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir disebutkan Zulkarnain hidup 2000 tahun sebelum Alexander the Great, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun nama aslinya ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan namanya adalah Abu Bakar al-Himyari. Ada juga yang mengatakan Abdullah bin Ad-Dhahhak. Ada pula yang mengatakan Mus'ab bin Abdullah dari keturunan Kahlal bin Sabah. Wallahu alam mana yang benar. Masih menurut Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Zulkarnain adalah seorang raja yang beriman karena ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan berumroh serta berhaji di Ka'bah bersama menterinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Adapun status Zulkarnain, apakah dia seorang nabi atau bukan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah raja, bukan nabi. Ada yang mengatakan dia adalah raja sekaligus nabi, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, Zulkarnain adalah nabi karena dia mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut kami, pendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi adalah yang paling kuat. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai julukan Zulkarnain, mengapa dia diberi gelar pemilik dua tanduk? Ada yang mengatakan bahwa Zulkarnain mempunyai ikat rambut seperti dua tanduk. Ketika ia berdakwah menyeru manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang memukul tanduk ikatan kepala yang kanan, kemudian ia meninggal. Lalu Allah bangkitkan dia. Kemudian ia berdakwah lagi dan orang-orang memukul tanduk ikatan rambut yang kiri, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Allah hidupkan lagi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kerajaan yang sanggup menguasai barat sampai timur. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Zulkarnain adalah julukan, bahwa dua tanduk yang dimaksud adalah tanduk bumi bagian barat dan tanduk bumi bagian timur. Artinya Zulkarnain adalah pemilik tanduk barat dan sampai tanduk timur. Dan itulah kerajaan yang dikuasai oleh Zulkarnain ketika ia berjaya di masanya. Dan kami memandang pendapat yang kedua ini adalah yang lebih kuat karena didukung oleh banyak ulama. Di dalam Al-Quran, kisah Zulkarnain disebutkan sangat singkat sekali. Namun kita bisa melihat betapa hebatnya dia pada masa kekuasaannya. Setiap negeri yang ia datangi, ia taklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia perintahkan seluruh manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyembah kepada patung maupun berhala. Kisah Zulkarnain di dalam Al-Quran terhenti ketika Allah menyebutkan pertemuan Zulkarnain dengan sesuatu kaum yang hampir tidak bisa bicara. Mereka meminta agar Zulkarnain membuatkan tembok bagi mereka supaya terhalang dari Ya'juj dan Ma'juj. Kisah Zulkarnain ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata kepadanya, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkatalah Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan lain hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu bayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang
telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melobanginya. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Ada orang yang bertanya, apakah tembok Zulkarnain adalah tembok Cina? Sekali lagi kami tegaskan, Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang dikurung di balik tembok Zulkarnain. Mereka akan keluar menjelang kiamat. Tembok Zulkarnain beserta Ya'juj dan Ma'juj tersembunyi dari manusia. Letaknya pun tidak ada orang yang tahu di mana. Mengatakan tembok Cina adalah tembok Zulkarnain itu terlalu mengada-ngada. Inilah yang kadang membuat orang-orang kafir menertawakan Islam, karena kadang ada klaim-klaim tertentu yang tidak bisa dibuktikan. Bisa dikatakan cocok logi antara orang Islam, sehingga orang-orang kafir menertawakan orang Islam. Kita meyakini tembok Zulkarnain itu benar-benar ada, namun di mana letaknya itu bukan urusan kita. Kita hanya mengimani perkara yang tidak terjangkau oleh akal. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak kita ketahui.